Sebab di dalamnya, di dalam Injil, di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. From faith to faith. Amin. Perhatikan saudara. Jadi bukan dari iman kepada galau. Percaya, sekarang muka murung. Haleluya, haleluya, di gereja, haleluya, haleluya. Sampai ketika menghadapi persoalan, membleh, lemas, letoi, dan lunglai. No. Di gereja saudara respon firman, haleluya, amin, terjadilah di dalam nama Yesus. Tapi ketika ada persoalan sedikit, membleh. No. Itu bukan maksud firman. Tapi saudara perhatikan, from faith to faith, dari bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Saudara dalam situasi apapun harus dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain, dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lain. Dan kau berjalan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam situasi apapun. Dia selalu hadir di setiap musim hidup kita. Semakin besar iman yang saudara miliki, maka semakin besar juga mujizat yang akan saudara dan saya kita terima. Itu sebabnya Tuhan ingin agar supaya saudara dan saya bertumbuh, grow, bertumbuh di dalam iman. Nggak boleh mandek, nggak boleh mandek di dalam iman kita. Sebab iman adalah alat tukar sorga yang berlaku di sorga. Jadi alat tukar sorga ini saudara bisa turun ke muka bumi. Garansi untuk kita, garansi sorga itu bukan uang, tapi garansi sorga adalah iman. Jadi sebesar apa imanmu, itu yang bisa mendatangkan mujizat di dalam hidup kita. Sebab ketika Yesus melakukan mujizat di tengah-tengah pelayanan, Yesus selalu berkata, jadilah seperti imanmu. Kalau iman saudara kecil, jangan pernah berharap mujizat besar. Tapi kalau imanmu besar, berharaplah kepada mujizat yang besar. Sebab imanmu sebentar lagi bukan jadi iman, tapi akan menjadi realita di dalam hidup kita. Bagaimana supaya iman saya makin hari makin besar, Pak? Sebab Rasul Paulus berkata, from faith to faith, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi iman itu harus makin hari makin grow. Krisis apapun yang datang dalam hidup kita, krisis apa yang berbeda-beda, tapi jawaban dari semua krisis itu adalah iman. Iman bisa menyelesaikan semua krisis yang datang di dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, krisis dapat diselesaikan dengan satu alat tukar yang namanya faith. Saudara pergi ke supermarket, minimarket, ingin beli sebuah produk, oke? Yang bisa menyelesaikan keinginan saudara untuk bisa bawa pulang ini sebuah produk, tidak ada cara lain selain ukuran nilai uang cocok dengan produk yang saudara suka. Maka keinginanmu, masalahmu selesai, krisismu selesai. Saudara pergi ke supermarket, minimarket, atau apalah market, saudara-saudara, dan saudara ingin dapatkan produk ini. Dalam tanda kutip ini pergumulan saudara. Ini adalah krisis saudara. Dan untuk bisa menyelesaikan krisis ini, maka saudara dan saya harus punya nilai yang sama dengan krisis ini, dengan produk ini. Maka saudara bisa bawa pulang. Hei, dengar, krisis apapun yang melanda hidupmu, yang bisa menyelesaikannya hanya ada satu alat tukar yang namanya faith. Berjalan dari satu iman kepada iman yang lain, maka percayalah saudara juga akan mengalami dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Saudara buka mata ada mujizat, saudara berjalan ada mujizat, saudara buka pintu ada mujizat, saudara kuliah ada mujizat, saudara bekerja ada mujizat. Dari satu mujizat kepada mujizat yang lain, itulah yang akan terjadi di dalam hidup kita. Supaya iman kita makin hari makin besar.
menghidupi nilai kebenaran. Jadi iman kita tidak ditentukan berapa lama saudara menjadi orang Kristen. Iman kita tidak ditentukan seberapa banyak pelayanan yang saudara lakukan di dalam gereja. Tetapi iman saudara dan saya ditentukan oleh seberapa besar nilai kebenaran yang saudara dan saya hidupi. Ini namanya apa? Wow. Ini? Wow. Yang ini? Wow. Tiga-tiga namanya? Wow. Oke. Kalau namanya? Immanuel, bukan Tuhan. Saya tidak suruh ganti namamu Immanuel. Hal beserta kita itu lebih penting dari uang. Oke? Gak boleh mata uang, apalagi mata duitan. Namanya? Hah? Ini uang. Oke? Bukan Immanuel. Kalau saya beri pilihan, ya saya ke depan. Kalau saya beri pilihan, tiga ini sama-sama uang, oke? Sama-sama uang. Tapi kalau saya beri pilihan, pilih satu saja. Saya belum suruh dia langsung ambil, saudara. Sangat cepat. Saya belum perintah. Saya belum bilang pilih di antara salah satu di antaranya. Sekarang pilih. Saya belum bilang sekarang pilih. Udah pilih lu duluan. Oke, sekarang milih yang mana itu? Hah? 100. Loh, kenapa nggak milih yang ini? Nilainya lebih. Sini. Kenapa nggak milih yang ini? Nilainya lebih rendah. Kalau yang ini? Di tengah-tengahnya. Kembali duit. Pertanyaannya kenapa milih yang 100.000? Kenapa bukan 50.000? Kenapa bukan 2.000? Kenapa 100.000? Apa jawabanmu? Nilainya lebih tinggi. Pertanyaan kenapa 100.000? Jawabannya adalah apa tadi? Karena nilainya lebih tinggi. Oke, pintar. Silahkan duduk kembali. Saya tidak kasih duit. Kamu duduk kembali. Kenapa Immanuel memilih 100.000? Kenapa bukan 50.000? Kenapa bukan 2.000? Karena yang membedakan tiga jenis uang ini adalah nilainya. Sama-sama uang, tapi yang membedakannya adalah nilainya. Sama-sama kita ke gereja, sama-sama kita memuji Tuhan dan melompat. Tapi yang membedakan saudara dan saya, ada yang bisa lebih mujizat, ada yang tidak bisa mengalami mujizat. Yang membedakannya adalah iman. Jadi seberapa saudara menghidupi nilai kebenaran, engkau mempercayai firman, berjalan di dalam kebenaran firman, itulah yang membedakan engkau dengan orang di luar sana. Engkau tetap tenang menghadapi krisis, sebab nilaimu berbeda, coy. Bagaimana supaya nilai iman saya itu makin besar? Yang pertama adalah kita menghidupi nilai kebenaran. Yang kedua, untuk supaya iman saudara dan saya besar, maka saudara dan saya harus bisa melewati setiap jenis ujian yang kita hadapi. Kalau ada ujian yang datang dalam hidup kita, jangan marah, jangan ngambek, jangan protes sama Tuhan. Karena ujian itu akan membuat saudara dan saya akan naik level iman kita. Semakin besar ujian yang datang dalam hidup kita, maka semakin besar potensimu untuk naik pada level yang baru. Saudara akan punya potensi untuk naik kelas. Tapi kalau saudara tidak pernah menghadapi ujian, saudara tidak akan pernah naik kelas. Dari dulu sampai sekarang saudara tetap punya level iman yang sama. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, ujian-ujian yang datang dalam hidup kita justru akan membuat saudara dan saya makin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita makin kokoh. Badai boleh datang, tapi justru badai itu membuat iman kita makin tinggi. Di tengah badai, Tuhan mau kita bertumbuh. Hari ini saya berdoa, Tuhan akan menolong saudara dan saya. Semakin besar hari ini saudara menghadapi badai, jangan takut, jangan putus asa. Sebab di tengah badai itu ada rencana